Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Yang terhormat kepada Bapak Usman selaku juri, juga kepada rekan dan rekanita yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mengutarakan sedikit bahasan tentang keutamaan taubat. Sebelum itu, pastinya kita harus tahu apa pengertian taubat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa. Karena Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, yang artinya, dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Pada hakikatnya, taubat itu isi ajaran Islam dan fase-fase persinggahan. Setiap insan selalu membutuhkannya dalam menjalani setiap tahapan kehidupan. Maka orang yang benar-benar berbahagia ialah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah dari bermaksiat kepadanya. Taubat terbagi menjadi dua macam. Ada taubat mutlak dan taubat muqayyah atau terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa, sedangkan taubat muqayyah ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa, meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Allah menyifati dirinya bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berjanji mengaruniakan nikmat taubat kepada hamba-hambanya di dalam sekian banyak ayat yang mulia. Contohnya dalam Quran Surat An-Nur ayat 10, yang artinya seandainya bukan karena keutamaan dari Allah kepada kalian dan kasih sayangnya, niscaya kalian akan binasa. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Bijaksana. Dan apabila telah benar-benar bertaubat kepada Allah, kemudian sesudah itu terjatuh lagi dalam maksiat, sehingga memupus taubat yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatnya untuk kesekian kalinya. Karena Allah juga berfirman, Quran Surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Nabi SAW bersabda, yang artinya, seandainya kalian berbuat dosa sehingga tumpukan dosa itu setinggi langit, kemudian kalian benar-benar bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Hadis riwayat Sahih Ibnu Majah. Pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Qur'an ayat 222. Kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Allah Ta'ala juga berfirman Quran Surat An-Nur ayat 31. Ketiga, taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 71. Keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa neraka, yang tertera dalam firman Allah dalam Quran Surat Maryam ayat 59 dan 60. Kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 153. Keenam, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Juga Nabi bersabda,
seorang bertaubat dari suatu dosa bagaimana orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketujuh, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Seperti firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 74. Kedelapan, taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 146. Kesembilan, taubat merupakan sebab turunnya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 52. Kesepuluh, keutamaan taubat yang malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 7. 11. Keutamaan taubat yaitu ketaatan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 27. Ke-12, maka orang yang bertaubat berarti dia adalah orang yang telah melakukan perkara yang disenangi Allah dan diridhoinya. Kedua, bab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Nabi SAW bersabda yang firman yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Maaf apabila ada perkataan yang salah, baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.